Assalamualaikum, balik lagi di channel saya teman-teman. Lanjut kembali ya untuk video si Mio ya. Ini ada partnya di depan saya. Dan ini yang udah rusak kemarin karena tiba-tiba roda belakang itu macet ya. Dan ternyata ya nih di bagian kopling otomatisnya ini peang ya. Ini bentukannya udah nggak bulat lagi. Jadi dia macet ya, sama si kampasnya itu nggak bisa nggak bisa lepas kemarin. Otomatis kan begitu digas langsung motornya melaju begitu aja ya. Jadi tentu ini nggak bisa di repair, harus diganti teman-teman. Ini penyebabnya, indikasinya, dugaannya pertama itu karena lagi di standar 2 kita gas gaspol sampai ujung terus lepas di rem kayak gitu. Jadi dia lagi kondisi mungkin panas juga saat itu. Setelah selesai reading lumayan jauh, jadi ya kayak gini lah intinya bentukannya. Jadi buat teman-teman yang punya Matic, jangan pernah ngegaspol saat di standar 2 di blayer begitu terus di gas rem gitu ya. Jadi bisa menyebabkan si mangkoknya peang, minimal itu jadi geredeg ya, atau jadi nggak bulat lagi. Kalau ini langsung macet ya nih sama si kampasnya. Tapi kampasnya ini sebenarnya masih bagus, masih bisa dipakai. Cuma pas saya cek itu ada oleng di rumah kampasnya. Nah ini agak sedikit kebatak ya, ketekan, jadi ya oleng ya. Jadi si kampasnya berusaha muter tapi dia malah gancet ya. Nih kalau di sini di beberapa sisi ini masuk, tapi di sisi ini enggak tuh, enggak masuk. Nih seret banget, tapi di sini masuk. Nah ini masuk, udah nggak bisa muter lagi, udah seret karena ini udah nggak bulat lagi teman-teman. Jadi solusinya tentu saja harus diganti teman-teman. Nih sebentar ya, saya kebawahin dulu. Ini sudah ada kantong plastik di sini. Jadi saya udah beli spare partnya teman-teman. Ini oli ya, sekalian tadi beli oli. Biasanya saya pakai olinya itu ya Malu yang Matic sama oli gardanya sama. Terus untuk mangkok. Nah ini kemasannya. Ini yang originalnya teman-teman ya. Jadi ini tentu dari Yamaha ya, genuine part ya. Nih bisa dicek teman-teman. Cuma memang untuk kondisinya itu warnanya untuk spare partnya itu nggak seperti bawaan pabrik ternyata. Ini sedikit berbeda sih kalau menurut saya. Langsung buka aja ya. Nah ini dia teman-teman. Nah jadi warnanya kayak gini. Nih bisa dilihat. Nah kayak gini, lebih sedikit ke putih ya, ke putih abu gitu. Nah kalau ini hitam ya, mungkin ini juga udah lama dipakai belasan tahun, jadi ini pun udah warnanya ada yang kayak gini karena kena panas ya. Kalau ini kan belum kena panas, jadi kalau beratnya harusnya sih sama. Coba saya bawa timbangan dulu ya. Nah ini saya bawa timbangan untuk meyakinkan aja teman-teman. Ini plastiknya keluarin dulu. Nah ini untuk mangkok ganda yang original pabrik bawaan motor ya. Ingat ini bawaan motor teman-teman, dari pabrikan. Belum pernah diganti. Ini satuannya gram atau apa ya, saya tadi belum setting. Bentar, gram, bentar kasih gram dulu. Kelebihan. Nah ini ya, kasih graman, dienolin dulu nih. Bentar, harus dienolin dulu. Nah kayak gitu ya. Oke, ini berapa nih, 500 gram ya, kurang lebih setengah kilo. 510 ya, 510. Ini yang bawaannya 511 ya. Nah sekarang ini yang spare partnya 510, sama ya beratnya 511 ya kurang lebih. Nah oke, jadi ini beratnya sama teman-teman, cuma warna aja beda kan. Ini udah lama banget, terus udah pernah kena panas jadi kayak gitu. Kalau ini masih bawaan pabrik ya, masih bawaan pabrik lagi, masih bawaan spare partnya originalnya kayak gini ya untuk si Mio. Dan kita lihat rapih mana gitu ya. Keduanya mirip, sama-sama rapi. Lebarnya coba saya cek ukuran diameternya dulu deh. Sama-sama rapi lumayan lah. Lem-lemannya terutama, kalau ini udah pernah dilem ulang jadi kayak gini.
Kita cek berapa diameternya. Kayak gini teman-teman, ini diameternya 12 mili ya, 11 cm 2 mili ya. Nih 11 cm 2 mili ngeblur. Nah 11 cm 2 mili ya teman-teman. Nah kita cek yang ini udah peyang. Nah kita ambil sisi yang udah ininya aja lah, ini yang masih bagus. Nah ini, oh ini udah agak longgar teman-teman, artinya udah terjadi keausan ya di dalam sini tuh, udah agak longgar. Kalau ini masih seret ya. Oke, jadi untuk mangkoknya kita ganti. Terus saya tuh mau sekalian ganti kanvasnya juga sebenarnya. Nah ini dia teman-teman barangnya. Untuk kanvas itu kalau terserah kalian mau belinya yang satu set atau satuan. Kalau satuan kan kanvasnya aja, terus pernya aja, sealnya aja. Kalau ini saya beli satu set aja teman-teman, biar nggak repot ganti-ganti lagi. Jadi ya udah tinggal plug gitu. Kalau ganti itu saya nggak mau repot. Kita cek. Nah ini juga kalau masih bawaan pabrik itu bawaan spare part itu warnanya masih putih-putih begini ya teman-teman. Ini ada kodenya 5TL ya, 5TL strip 02. Nah ini kode apanya nih, pembuatannya kali ya 2026 atau apa ini, saya nggak tahu juga. Yang jelas ada kodenya tuh. Untuk finishing rapi, kampasnya juga sebentar ngeblur tadi. Nah ini 5TL ada kodenya. Terus ini posisi kampasnya kayak gini original. Ini untuk per-peran ini beda sendiri warnanya ya. Ini marking kayaknya, nggak tahu kenapa saya beli bisa beda begini warnanya, tapi ini bawaan pabrik sih harusnya. Iya ya, kenapa beda sendiri nih satu nih. Nggak tahu juga, tanda marking atau apa gitu ya. Nah kayak gini kan spidol gini itu tanda-tanda marking, udah dicek quality control sama QC-nya. Ini speed-nya, ring-ringnya sudah ada, sealnya juga di dalam udah ada. Jadi nah bagus sih kalau menurut saya, finishingnya udah masih konsisten rapi seperti bawaannya. Mana tadi bawaannya? Nih masih seperti bawaan, cuma warna aja yang beda karena kan udah kena panas. Nih kayak gini ya, yang bawaannya udah hitam gosong. Ini saya nggak beli nih si apa namanya, si mur penguncinya, lupa, tapi ini juga masih bisa dipakai kayaknya. Ini kampasnya juga udah lumayan mau habis, yang ini nih habisnya itu nggak rata nih, agak miring ke kanan ya. Kalau ini kan masih utuh 100% ya, tingginya juga masih tinggi. Kalau ini kan udah agak aus ya, udah habis sebelah kanannya. Lebarnya sama ya, nih bisa dilihat, cuma panjangnya kayaknya agak beda dikit, mungkin 1 milian. Yang ini lebih panjang, beda-beda dikit lah. Coba iya beda, ini lebih panjang nih sedikit ya, tapi oke. Jadi kayak gitu teman-teman. Setelah ini ya tinggal pasang aja plug and play ya, tapi saya harus bersihin dulu CVT dan lain-lainnya, baru nanti kita pasang lagi. Karena untuk clearance jarak si kampas sama si mangkok itu tuh, ini tuh cenderung sangat tipis sekali teman-teman, mungkin 1 mili kali ya tuh. Oblaknya juga nggak terlalu oblak, karena biasanya kalau kampas udah umur pakainya 5 tahun ke atas itu kita ukur tuh pasti ada keausan ya teman-teman. Jadi semakin jauh jarak renggangnya nih ya, biasanya potensi untuk slip itu ada ya teman-teman. Jadi ya kayak gitu. Apalagi yang mau saya jelasin. Untuk per saya rasa pakai orinya dulu ya, kecuali per CVT itu masih pakai yang 1000 rpm buat 1200 apa 1000 ya, saya lupa yang BRT. Kalau per masih bawaan, ini bawaannya tuh sekitar 800-an, nggak sampai 1000 rpm kayaknya ya. Karena saya nggak pakai 1500. Kenapa? Karena terlalu keras, terlalu gerung saat digas itu kan, dia nggak langsung ngebuka gitu, jadi dia agak telat dikit gitu. Tapi kalau untuk motor-motor yang udah upgrade full spec ya worth it ya, sah-sah aja pakai 1500 rpm. Terus yang paling mengaruh itu ini teman-teman, saya belum lepas ya ini, tapi nggak apa dah. Nah biasanya kalau yang udah lama, udah keluar udah sering dibongkar si pernya, karena ganti seal kopling juga nih, ada di dalam ya sealnya nih
di sini seal kecil banget. Itu biasanya di sini timbul ada aus ya di dudukan kaitan pernya, dan itu kalau semakin aus otomatis kekencangan si pernya itu jadi berkurang teman-teman. Jadi kan semakin jauh semakin keras ya, semakin dekat dia akan semakin lentur. Jadinya makanya buka tutupnya itu jadi nggak merata. Nah itu bisa disebabkan oleh lubang-lubang ini juga teman-teman, selain pernya yang udah lama ya. Untuk spi-spinya nih, nah ini udah tinggal plak, udah selesai gitu aja teman-teman. Oke, sekarang saya mau pasang dulu ke Simio-nya. Nanti video untuk bongkar pasangnya saya rasa udah pernah ya, udah sering banget. Jadi nanti pas udah saya bersih-bersih semuanya terus kita nyalain. Udah dinyalain ya udah. Segitu aja teman-teman. Oke, nanti tinggal disambung lagi videonya.